dipersembahkan oleh Selamat malam. Dalam 2 minggu ini kasus yang melibatkan Agus alias Iwas betul-betul menjadi sorotan karena kami awalnya nggak menyangka dan betul-betul di luar nalar. Kenapa bisa seorang pria difabel tanpa lengan tega? Narasi polisi awalnya pelecehan seksual, tapi ternyata makin kesini diralat bukan hanya pelecehan seksual tapi sudah melakukan persetubuhan terhadap para korbannya. Jumlahnya pun tidak sedikit, sekarang sudah di atas 15 orang. Betul, dan angka ini pun juga masih simpang siur, bahkan juga diduga akan bertambah, Andro. Memang hingga saat ini narasi yang beredar adalah masih dugaan apakah kemudian ini benar terjadi, karena memang kita tahu bersama bahwa Agus yang memang tanpa memiliki lengan ini diduga memang melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah korbannya, bahkan juga mengancam dan juga mengintimidasi. Kami di Catatan Demokrasi akan kemudian nanti juga menghadirkan pengakuan dari salah satu korban. Betul. Dari Agus dan juga meminta keterangan dari sejumlah saksi. Maksudnya apakah betul selama ini ada kabar juga menyebutkan Agus memperdaya korban hanya dengan kata-kata. Bahkan ada pula konteks yang menyebutkan Agus ini menggunakan sebuah mantra gitu ya? Sehingga wanita bisa luluh hatinya dan mau mengikuti arahan dari Agus alias Iwas. Betul sekali. Kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Jakarta. Minggu ini luar biasa ya teman-teman ya. Yang FYP di media sosial, di TikTok, di IG nama Agus sudah bertebaran. Tapi Agus yang kita bahas dari Mataram, Nusa Tenggara Barat malam hari ini ya. Betul sekali. Nanti kami harapkan teman-teman juga interaktif ya. Bergabung dalam diskusi kami bersama dengan sejumlah narasumber. Dan malam hari ini kami akan mengusut tuntas kasus ini bersama dengan sejumlah narasumber. Dan tentunya juga sponsor pakaian kami dari BHS malam hari ini, Andro. Cerah ya, ini dari Batik Jacquard. BHS, terima kasih banyak yang sudah selalu mendukung program Catatan Demokrasi. Langsung Maria. Langsung saja, kita perkenalan narasumber kami pada malam hari ini satu persatu sudah hadir bersama kami. Ada Ketua Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, Bapak Joko Jubadi. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Maria, Sandro. Dan juga kita ingin dengar nanti analisanya bagaimana dari segi psikolog forensik. Ada Bang Reza Indragiri. Selamat malam Bang Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tentunya ada penasehat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Gara-gara kasus Agus ini awalnya polisi juga kena bully Pak sebenarnya Pak. Tapi lama-kelamaan bukti dan saksinya makin komplit. Kita juga menghadirkan pengamat sosial Universitas Indonesia, Mbak Devi Ramawati. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mas. Dan juga Ketua Indonesia Police Watch IPW, Pak Sugeng Teguh. Selamat malam Pak Sugeng Teguh. Malam. Pemirsa, malam hari ini yang spesial kami juga menghadirkan korban di program Catatan Demokrasi, korban yang sudah berinteraksi dengan Agus, yang sempat juga dirayu Agus. Kami menggunakan nama samaran, wajahnya juga kami tutupi untuk menjaga kerahasiaan. Atas nama Bunga malam hari ini. Bunga sudah tersambung bersama kami, Bunga. Iya. Selamat malam Bunga. Baik ya. Bunga, nanti Bunga bisa cerita panjang lebar, ini suaranya sengaja kami sedikit edit agar betul-betul terjaga identitasnya Maria ya. Kami juga menghadirkan teman korban, ini teman korban pertama dari Agus, temannya ini Mas Anasta Rais Anugrah. Selamat malam. Selamat malam Mas. Ada juga via Zoom, langsung dari Nusa Tenggara Barat, yakni kuasa hukum dari tersangka Agus Iwas, Bapak Ainudin. Selamat malam Pak Ainudin, sudah tersambung sama kami Pak Ainudin, belakangan terus. Semoga Pak Ainudin nanti audionya sejujurnya sekarang belum masuk Pak. Ini sudah masuk Pak audionya Pak, boleh Pak cek? Boleh diaktifkan sinyal, Pak suaranya Pak? Ya unmute Pak. Audionya boleh dinyalakan Pak? Audionya belum ada, Kami berharap nanti audionya bisa diperbaiki Pak, sehingga apa yang Bapak katakan bisa didengar oleh seluruh narasumber yang ada di sini. Kita boleh ke Mbak Bunga dengan nama samaran yang merupakan korban Agus. Mbak Bunga bisa cerita, Mbak Bunga awal mula kenal dengan Agus alias Iwas ini gimana Mbak ceritanya Mbak? Awal mula ketemu itu di teras di Udayana. Ada di kursi di dekat jalan di Udayana. Di sana posisinya saya lagi sendiri. Jam 8, terus kalau nggak salah ini Agus datangnya jam 9. Dia nyamperin saya. Awalnya dia bilang gini, permisi Mbak, saya bukan pengemis, Mbak jangan takut, saya ini orang baik. Saya cuma mau nanya,
berhak nggak saya hidup menurut Mbak? Ya udah, setelah itu saya jawab, iya berhak. Tapi banyak orang yang ngejat saya, yang ngebully saya, sampai saya mau bunuh diri. Itu gimana Mbak? Terus saya nasihatin Agus inilah. Nah setelah itu dia bilang berterima kasih ke saya. Setelah berterima kasih, dia bilang kalau sebenarnya saya ini ngeprank, saya ini Agus yang viral itu. Saya nggak mau kata-kata tanpa pembuktian. Kemudian dia suruh saya cari akun YouTube-nya. Nah di sana keluar kalau dia bisa main drum. Iya, sama main itu yang pakai kaki. Ya, alat-alat musik juga ya Mbak ya? Ya, alat-alat musik. Terus dia juga suruh saya buat ke Instagramnya, nyari Instagramnya. Di sana juga ada foto dia sama cewek, dia bilang kalau itu istrinya di Instagram. Nah, setelah itu kami ngomong-ngomong, terus dia berterima kasih, katanya karena saya udah menyelamatin hidupnya. Terus dia mau kasih saya imbalan, dia mau beliin saya es di sana pas Dudayana, tapi saya nolak karena posisinya di sana. Saya juga nggak mau nerima pemberian dari dia. Terus nggak, saya nggak mau, saya punya uang, saya bilang. Tapi dia bilang ini buat menghargain saya, berarti kalau kamu nggak terima Mbak, ini nggak menghargain saya. Terus dia ke penjual es yang di seberang jalan. Nah tapi baliklah dia duduk dekat saya. Setelah itu penjual esnya ini nggak datang-datang buat ngasih es ini. Terus si Agus ini bilang gini, pasti dia ngira saya ini pengemis. Pasti sekarang dia bilang kalau esnya udah habis, padahal masih banyak katanya. Terus benar, penjual esnya ini bilang kalau esnya udah habis setelah Agus bilang gitu. Nah terus dia bilang emang gitu orang-orang di sini, nggak ada yang menghargai saya, sakit hati saya. Dia buat seolah-olah dirinya itu menyedihkan. Nah di sana saya kasihan ke Agus ini. Terus dia ngajak saya pindah tempat, di tempat yang ada orang menghargain dia. Terus kalau nggak salah namanya Taman Sangkaryang. Dia ngajak saya ke Taman Sangkaryang, tapi awalnya saya nolak, soalnya saya nggak tahu jalan pulang. Soalnya saya juga orang baru, saya nggak tahu jalan di sana. Terus pas sudah di Taman Sangkaryang, ternyata di sana banyak yang kenal dia. Terus saya bilang gini, nah lihat kan di sana banyak, di sini banyak yang lihat yang kenal saya. Nah saya itu adalah taman bermain di Taman Sangkaryang. Di sana ada orang lagi mesra-mesraan, dia liatin saya. Lihat itu, saya nggak suka banget sama cewek yang kan di sana pastinya orang ini lagi mesra-mesraan sama cowok. Saya nggak suka banget sama cewek-cewek yang jual diri, yang murahan banget dipegang-pegang sama cowok. Terus saya bilang mungkin mereka suami istri. Enggak mungkin, kalau gitu rupanya tahu saya, katanya Agus ini. Setelah itu saya duduk sama dia di Taman Sangkaryang. Nah di sana saya mereka pulang, tapi saya nggak tahu jalan pulang. Terus tadi sempat di Taman Udayana itu kan berinteraksi sama Agus. Terus dia tahu tempat tinggal saya sama Agus. Terus dia bilang mau nganterin saya pulang karena udah malam juga. Ya udah, saya mau dianterin sama dia. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa kalau sama saya orang baik Mbak, nggak mungkin saya apa-apain Mbak sementara saya nggak punya tangan. Nah setelah itu naiklah ini kan di motor. Terus keliling jalan ini udah lama banget, tapi nggak sampai ke tempat saya. Terus saya bilang ayo cepetan saya mau pulang. Terus dia bilang gini, kayaknya saya sakit, kita istirahat dulu katanya. Nah sampailah ada di gang kecil. Di sana gang kecil banget dan sepi di sana. Dia ngajak saya ke sana. Terus saya nggak mau, soalnya saya takut di sana gangnya kecil sama sepi. Nah saya sampai saya bilang nggak mau, itu besar sampai kayak suara teriak. Terus didengar sama warga. Nah adalah warga di sekitaran sana yang ke sana. Terus Agus ini karena ada warga, dia suruh saya putar balik. Ayo balik katanya. Terus ayo antar saya pulang, soalnya ini udah malam banget kan. Ayo antar saya pulang, saya bilang. Terus Agus ini bilang, kita istirahat dulu, kaki saya sakit, temenin saya dulu istirahat, kaki saya sakit, saya nggak bisa ngantar kamu pulang. Nah karena saya kasihan juga sama dia, akhirnya sampailah di ada homestay. Di sana dia mau istirahat kan. Terus pas sudah registrasi itu kan dia katanya mau minjam uang saya. Dia mau minjam uang saya separuh, soalnya uangnya nggak cukup. Saya kasih pinjam juga separuh buat bayar homestay ini. Nah
sampai di homestay itu penjaga homestay-nya juga kayak agak gimana ya, lihat saya kayak heran gitu. Sampai di dalam homestay ini dia nyuruh saya kunci pintu homestay, tapi saya nggak mau. Terus dia bilang kalau kita ditahu nanti kita bakal dinikahin. Dia ngancam saya bakal dinikahin, kan saya nggak mau nikah sama dia. Terus setelah itu dia kan disuruh saya rebahan di ranjang itu, ranjang homestay, tapi saya nggak mau. Situ saya duduk, terus posisinya HP saya mati daya. Terus habis ini tidur kan rebahan, terus mepet-mepet ke saya. Di sana saya nyalain HP diam-diam. Terus pas sudah nyala HP diam-diam, dia nyadar kalau saya nyalain HP, terus langsung lari ke kamar mandi. Nah sebelumnya kan Agus ini lembut aja cara ngomongnya, intonasi ngomongnya ke saya. Pas sudah sampai kamar mandi itu, kamu ngapain kamar mandi? Kamu ngapain itu? Kamu ngapain itu? Pokoknya di sana dia ngomong kasar sampai sumpah serapah lah gitu kan ke saya. Nah terus di sana juga ya sempat dorong-dorongan kamar mandi itu, kan saya dari dalam, dia ngedorong kamar mandi itu. Tenaganya kuat, walaupun dia nggak punya tangan. Dia ngedorong-dorong kamar mandi sampai pintu kamar mandi yang bawah itu rusak, sampai sempat hampir kebuka. Langsung saya dorong lagi. Nah di sana saya telepon teman saya buat jemput saya. Pas itu keluarlah dari homestay itu, saya di parkiran. Terus Agus ini di tempat registrasi. Di sana di tempat registrasi dia bilang, "Mak, kembaliin uang saya." Sebelum itu pas di kamar mandi dia juga bilang, "Saya bakal kasih kamu pergi, tapi kasih saya uang dulu," katanya. "Berapa saya kasih kamu?" Terus dia bilang, "Semua uang yang dompet kamu," katanya. Saya nggak mau. Terus itu dia maksa saya buat kasih dia uang, tapi saya nggak mau. Terus pas di luar homestay ini dia maksa lagi, katanya ini ada CCTV-nya, nanti kamu bakal dilaporin, saya punya keluarga, paman saya polisi, punya, dia bilang gitu. Terus dia tetap nyuruh saya buat ngeluarin uang, tapi saya nggak mau di sana. Sampai pengurus homestay ini, yang penjaganya ini, suruh saya pergi lewat isyarat tangannya. Nah saya keluar lah dari homestay ini, tapi masih di gerbang homestay, soalnya saya lagi nunggu teman saya belum datang. Pas di gerbang homestay itu dia nyamperin saya. Saya takut, terus saya maju nggak jauh dari homestay itu. Terus nggak tahu dia tiba-tiba warga ngurumpunin saya dan ambil kunci motor saya. Setelah diambil kunci motor saya kan saya kaget terus nangis. Nah kebetulan datang teman saya. Sana saya udah nggak bisa cerita, saya trauma. Pas ditanya-tanya sama warga, saya udah nggak bisa cerita. Terus pas ada teman saya ini baru saya bisa bersuara, bercerita ke teman saya, tapi itu pun nggak selengkapnya. Teman saya bilang kalau teman saya ini trauma, mau dibawa pulang, tapi Agus ini tetap nyegah saya. Katanya dia bilang ke warga kalau saya itu ambil uangnya. Pertama itu dia bilang 400, terus 300, terus 200, terus 100, itu dia bilang ke warga. Nah warga ini yang kasih tahu saya, ya udah Mas bawa aja pulang temannya, karena ini dari tadi ngelantur orangnya. Tadi awalnya bilang 400, terus 300, terus 200, baru bilang 100 gitu. Terus saya dibawa balik sama teman saya. Ya, Mbak Bunga, kalau kita dengar memang secara kronologi cukup cepat dan betul ya bahwa memang Agus ini dengan berbagai kata-kata yang cukup persuasif, bahkan manipulatif begitu ya bisa kita katakan. Mbak Bunga di sana tidak sempat curiga di awal, Mbak? Enggak, pas di awal-awal enggak, soalnya saya kasihan. Saya dia pas awal-awal itu kan kayak bilang saya ini nggak punya tangan, nggak ada orang yang hargain saya. Ya, Mbak Bunga pada saat di homestay itu, pada saat sudah ingin melarikan diri, sempat tidak ingin meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sana, penjaga homestay juga lain-lain? Iya, sempat, tapi nggak bakal bisa. Terus dia juga bilang, homestay ini punya orang Bali, nanti kamu yang kenapa-napa, nanti dinikahin kita. Makanya saya cuma kepikiran ke teman saya aja. Baik, Mbak Bunga, banyak juga pihak yang bertanya, dengan kondisi Agus tanpa lengan, kenapa para korban ini tidak melawan, tidak berani memberontak ketika diperdaya, dimanipulasi,
oleh Agus. Ini juga Mbak Bunga ini, pemirsa kami tegaskan, ini eksklusif hanya di catatan demokrasi, baru pertama kali muncul di media. Sesaat lagi kami akan kembali pemirsa. Sebelum kita libatkan para narasumber, Maria untuk bertanya langsung kepada Bunga. Bunga, ini banyak juga pertanyaan dari publik. Mas Reza bisa langsung gabung? Mas Reza, gabung sama kami. Boleh tanya ya? Mas Reza Indragiri. Pak Sugeng ingin langsung bertanya? Ya. Silakan Pak Sugeng. Ini kejadian Bunga alami kapan ya Bunga ya? Kemudian apakah Bunga waktu itu kemudian merasa perlu melaporkan kepada yang berwajib atau bagaimana langkahnya? Gitu Bunga. Boleh dijawab Bunga, silakan. Nah, kejadiannya itu tanggal 27 September. Setelah kejadian, saya sempat mikir mau laporin, tapi di sana saya trauma. Saya sampai bahkan ke lokasi itu Taman Udayana itu aja saya nggak pernah ke sana. Saya trauma punya dengar berita nama yang mengenai Agus itu, saya trauma sekali. Nah, terus pas awal beritanya muncul, itu persis banget kronologinya sama kronologi saya. Tapi, nah terus saya kirain itu kejadian saya. Terus di sana saya udah nggak bisa apa-apa, udah trauma banget. Sampai saya diantar sama teman saya dari kampus ke tempat tinggal saya. Umur berapa ya Bunga ya? Usia? Malam. Berapa? Malam. Enggak usia Bunga? 18. 18. Ya, terima kasih. Bunga, ini pertanyaan soal publik yang mempertanyakan kenapa tidak ada perlawanan dengan kondisi Agus tanpa lengan, harusnya kan sebagai korban bisa melawan, bisa memberontak. Bunga. Nah, pas awal-awal itu kan saya kasihan ke dia. Awal-awal. Terus saya nyadarnya itu saya juga sempat dibaca-bacain. Saya nggak tahu dia baca apa pas di Taman Udayana. Dia ngebacain saya apa mungkin sama pas di homestay itu. Dia ngebacain mantra ke saya nggak tahu itu apa. Saya juga lupa itu kalimatnya apa, soalnya itu bukan bahasa saya. Sama itu bukan bahasa Indonesia. Sempat juga di homestay itu dia suruh saya buat buka jilbab saya, tapi saya nggak mau di sana. Pada saat membacakan mantra-mantra itu yang tadi Bunga sebutkan, sempat ada kontak fisik nggak? Bisa menyentuh bagian tangan atau kaki atau seperti apa? Enggak. Dia bilang tatap mata saya. Pokoknya ngomong sama dia itu fokus aja ngedengerin dia. Terus fokus banget ke matanya. Saya nggak bisa lihat lain gitu. Pak Joko ingin bertanya langsung Pak Joko. Karena tadi di awal Mbak Bunga katanya merasa iba Pak. Melihat Agus Pak. Iya, kalau dari sebagian besar korban memang dimulai dari iba. Termasuk saudara Bunga yang memang sudah disampaikan ke Komisi Disabilitas Daerah. Ada yang ingin Bapak tanyakan? Sementara enggak kalau untuk saudara Bunga. Oke, Bunga, kemudian kalau yang sebenarnya menjadi pertanyaan publik adalah mengapa kemudian korban ini bisa terperdaya sebegitu terhipnotisnya hingga kemudian dibawa ke suatu homestay hanya berdua saja di dalam tempat, tidak ada rasa janggal di sana Bunga. Apa yang ada di pikiran Bunga pada saat itu? Nah, pas itu saya juga agak gimana pas masuk homestay itu agak kurang sadar juga. Terus pas sudah masuk di homestay itu baru saya kayak sadar. Pas udah masuk homestay baru saya sadar, Mbak. Baik Bunga. Oke, di sini baik. kami juga menghadirkan Mas Anasta Rais Anugrah. Ini merupakan teman korban pertama dari Agus. Mas Anas bisa cerita. Mohon maaf kami harus menggunakan kata bukan hanya pelecehan seksual, tapi kabarnya rekan Anda betul-betul sudah terjadi persetubuhan itu yang dimaksud oleh pihak kepolisian. Ruda Mas paksa Anas di Ruda Paksa. Baik, jadi dalam hal ini saya sebenarnya rekan korban yang ngebantu korban ini setelah balik dari homestay. Jadi korban ini tiba-tiba menelpon saya dalam keadaan bisa dibilang keadaan darurat. Dalam keadaan nangis, saya juga bingung ini
korban ini maksudnya apa ini? Dia nelpon kayak gini, tiba-tiba nangis, nggak bisa ngejelasin apa-apa. Dia hanya bisa menjelaskan untuk saya pergi ke suatu titik, di mana titik itu di sebuah Islamic Center. Akhirnya saya langsung ke sana membawa teman saya lagi satu. Nah, sesampainya di sana ketemulah saya sama si korban dan si Agus ini. Jadi ketika kita udah ketemu di situ di lokasi tempat kita ketemu, si Agus ini dalam keadaan diboncengin oleh si korban. Nah, tiba-tiba saya tanyain dia, si Agus ini, kok kamu bisa berada dengan si korban ini? Apa maksudmu kamu naik di motor ini? Dengan agak kasar dia menjawab saya cuma minta tolong Mas untuk memperbaiki alma mater saya. Memang saat itu dia sedang memakai alma mater kampusnya. Nah, di sini saya juga terus bertanya ke dia ini, si Agus ini, kenapa minta tolongnya ke cewek, sedangkan di taman ini banyak cowok, bahkan pedagang pun banyak di sana, kenapa harus minta tolong ke si cewek? Dia tetap mengelak untuk meminta bantuan ke si cewek ini, karena situasi ini udah menarik perhatian masyarakat udah mulai datang. Dan si korban ini tiba-tiba emosi. Nah, dalam hal ini kita di lokasi ini tidak tahu bahwa ini telah terjadi pemerkosaan gitu. Karena si Agus ini tidak mengakui apa yang sudah diperbuat. Korban tadi emosi seperti apa, Mas? Kenapa? Dia kayak ngomong, percuma kita laporin dia, kita nggak punya bukti. Terus ada juga kalimat yang menyatakan, kamu sudah berapa kali kamu gituin orang tuh. Ya, kami di sini sebagai saksi nggak ngerti apa maksudnya teman saya ini. Nah, setelah itu karena di lokasi ini sudah banyak masyarakat, jadi akhirnya karena saya juga merasa hibah sama si Agus ini, merasa karena ya dalam pikiran saya ya mungkin memang niatnya si Agus ini melakukan kejahatan, mungkin nggak sempat karena keburu datang temannya. Akhirnya ya udah saya bawa aja korban ini ke salah satu minimarket untuk saya tanyain. Nah, di situ baru saya tahu bahwa sudah dibawa ke homestay, sudah di ini. Mas Anas, apa yang mendasari sehingga korban akhirnya memberanikan diri untuk melapor ke pihak kepolisian? Sebenarnya korban ini takut juga dia melapor karena di sisi lain nggak punya bukti. Akhirnya ketika dia ngaku ke saya bahwa dia udah dibawa ke homestay, diperkosa, akhirnya di situ saya langsung membawa korban ke Polda NTB. Dan dalam perjalanan korban ini ketakutan sambil nangis, bahkan dia hampir mau loncat dari atas motor karena ketakutan dengan si Agus ini. Sempat diancam kah? Diancam sih pasti, tapi ancamannya dia itu dalam sebuah Kata-kata? Verbal? Ya, verbal. Baik, Mas. Seperti apa, Mas? Sempat disampaikan tidak? Ada kalimat dari korban yang bilang, saya takut dibunuh karena dia itu punya ilmu, dia bilang. Baik. Kita coba ke kuasa hukum dari tersangka Agus Iwas, Pak Ainudin. Semoga audionya sudah jelas, Pak Ainudin. Kami ingin tahu apakah betul, karena di awal yang kami tangkap, Agus ini mengelak, Pak, dari tuduhan bahwa dia memperkosa, dia melecehkan seksual, bahkan sampai sekarang juga korbannya terus melapor, Pak Ainudin. Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tentunya saya muliakan. Maka kita kedepankan adalah asas praduga tak bersalah. Selaku kuasa hukum, kami perlu sampaikan bahwa pertanggal 6 hari Jumat tahun 2024 kemarin,
yaitu kami diminta oleh Agus melalui keluarganya menjadi kuasa hukumnya. Jadi kami resmi menjadi kuasa hukum setelah kuasa hukum sebelumnya. Baik. Nah, mendengar apa penjelasan yang dari tadi, ada hal-hal yang perlu kami luruskan. Karena kami mendampingi itu tentunya juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh tersangka dalam hal ini adalah Agus. Nah, kaitannya dengan kejadian-kejadian yang sudah disampaikan tadi, saya menyikapi dengan apa yang disampaikan oleh saudara Anas. Sebenarnya tadi dikatakan pemerkosaan. Saya tidak mau menjustifikasi, jadi tolong supaya kita juga berhati-hati untuk membuat statement. Karena pemerkosaan ini tentunya pasalnya berbeda dan juga tata caranya berbeda diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi mungkin tidak gegabah untuk menyampaikan hal serupa. Tapi ingin kami sampaikan bahwa sesungguhnya terjadi kontak badan, tetapi itu atas dasar konsensualis. Ingin, ya artinya mau sama mau. Nggak ada paksaan. Ya, nggak ada paksaan. Itu keterangan dari Agus yang kami dapatkan yang di BAP per tanggal hari ini dan juga kemarin. Kami mendampingi. Nah, ini yang kemudian berkembang. Di tengah-tengah masyarakat itu, semua sosial media kemudian berkomentar seolah-olah bahwa ada justifikasi yang dari awal Agus ini adalah orang yang bersalah. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk kemudian menghargai proses hukum yang ada. Jadi tentunya banyak hal-hal yang kurang ya yang disampaikan tadi itu. Yang kami dengarkan dari Agus secara langsung yang telah di BAP. Itu tidak ada paksaan sama sekali. Jadi masuk ke dalam homestay dan kemudian dia, mohon maaf, sebelumnya si korban, yang dikatakan korban pertama tadi itu melihat ada adegan mesum, dan kemudian dia menyampaikan, itu enak sekali gitu. Nah, terjadi di sana percakapan, kemudian kesepakatan. Sehingga si perempuan pun juga bertanya di mana tempat gitu. Ya, ditunjukkan tempat itu. Agus mengakui itu, bahwa memang terjadi, tapi tidak ada paksaan sama sekali. Oke, Pak Aminuddin. Nah, ini, baik. Ya, Pak Aminuddin, mungkin boleh sambil di sana kita coba konfirmasi begitu ya Pak ya, dengan bunga yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Aminuddin. Informasi yang menurut Agus disampaikan kalau adalah... bunga, mohon maaf, bunga yang kami hadapi itu di Polda itu adalah, yang ini berbeda ceritanya. Bunga, apakah kemudian, mohon maaf karena dia pakai inisial ya, kami memakai inisial MA. Kalau inisial MA itu kami akan luruskan. Tapi kalau bunga yang dimaksudkan adalah orang lain, ini tidak ada di dalam statement yang dibuat sama Agus. Oke, tapi kalau untuk statement Agus kan disampaikan tidak ada paksaan sama sekali dengan berbagai korban yang dilaporkan ya Pak ya. Bunga, betulkah tidak ada paksaan pada saat berbincang bersama dengan Agus, Bunga? Saat berbincang, ya pas awal-awal itu emang gak ada paksaan. Pas awal-awal. Soalnya saya sebagai korban juga berasa kasihan aja sama Agus pas awal-awal itu. Kemudian dibawa ke homestay itu juga karena alibinya dia mau istirahat. Kakinya sudah pegel. Terus di homestay dia mau mempetin badannya ke saya. Nah, di sana saya kabur. Saya gak sempat dilecehin. Bunga tidak sempat dilecehkan. Kalau tadi korban, kalau versi Mas Anas tadi, mau sama mau Mas, bukan kata pemerkosaan yang seharusnya digunakan. Untuk mau sama mau sih saya berani bantah itu tidak, karena korban ini dibawa tekanan dan korban juga dalam keadaan puasa sunnah saat itu. Jadi tidak ada suka sama suka, itu tidak ada. Baik, Pak Ainudin harus menanggapi, kami juga akan melibatkan narasumber lainnya. Betul. Yang mana yang betul, apakah memang betul ini azasnya mau sama mau, tidak ada paksaan dan tidak ada arah ke pemerkosaan, sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Lamun sida mele pacu-pacu kanca aku, ngendeng maaf, empoh na ayano sakit, wah. Kedua, lamun sida pura-pura nangis, ku jamin sida mati. Ku jamin, ini bisa kamu jadikan bukti dari orang tua kamu kirim ke orang tuamu bisa. Membunuh bukan berarti saya membunuh, tapi mental kamu tuh saya yang tanggung jawab. Udah, jangan bilang saya ada di sini. Sudah dari sini.
Kamu sekarang rekam suara kamu. Kamu mau ngomong baik-baik sama saya atau tidak? Iya. Ini bukti loh di teman cowokmu. Temanmu nih? Atau belum kenal? Teman. Teman, serius. Dan saya tahu kamu masih bohong. Iya, teman kakak kelas saya. Ya, setidaknya ini bukti ya. Tidak usah ngolok. Saya manggil kamu ini kedatangan. Tidak ada saya ngolok. Alasan adik lari apa sih, Don? Masingin Naya itu. Apa dia bilang Naya? Iya, dah habis itu lari deh. Itu lari saya. Jangan kayak anak kecil. Nangis. Kamu kan udah SMP. Jangan kayak gitu. Ini sudah ada bukti ini loh. Ini nanti kirim ke ibu saya ya. Ini saya mau bawa ke ibu saya rekaman ini. Terus terang. Agar apa? Agar ibu saya tidak salah paham loh. Kamu besar. Ya, itu tadi potongan suara pada saat Agus itu ya yang kemudian diduga mempersuasi korbannya, merayu bahkan juga mengancam. Betulkah Pak Joko itu tadi adalah suara Agus? Bisa dikonfirmasi? Ya, itu suara Agus yang sedang mempersuasi seorang anak usia 14-15 tahun, usia SMP kelas 2. Di mana itu Pak? Di Taman Udayana. Dan inilah informasi-informasi yang kemudian disampaikan masyarakat kepada Komisi Disabilitas Daerah, yang itu tidak kita tampilkan, ya harusnya akhirnya kemudian kami tindak lanjuti juga, kemudian bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram untuk anak-anaknya, kemudian untuk yang dewasa itu juga ada dengan teman-teman di Senyumpuan, BPHM, Satgas PPKS, UNRAM untuk kemudian menangani korban yang dewasa. Tapi Pak Joko kenal banget sama Agus, Pak? Menyangka Agus berbuat seperti ini? Tidak, sebenarnya nggak kenal baik. Sebagai seorang disabilitas saya pernah lihat beberapa kali di Taman Udayana maupun di Sangkarenggang memang saya pernah melihat. Tetapi secara personal tidak melihat tidak kenal. Sejak hanya setelah kasus ini. Jadi setelah tanggal 7 Oktober ketika Polda menerima laporan, kemudian sekitar tanggal 9 Oktober lah kami diinformasikan oleh teman-teman di Polda bahwa ada disabilitas yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga kemudian KDD pada saat itu sudah mulai bergerak dengan teman-teman di Polda bagaimana memastikan hak Agus sebagai tersangka ini kemudian bisa terpenuhi. Nah itu yang kemudian kami lakukan. Salah satunya adalah kemudian melakukan pendampingan awalnya mereka tidak mau, Agus ini nggak mau didampingi, sama sekali nggak mau didampingi. Alasannya? Alasannya pokoknya dia hanya mau didampingi oleh ibunya. Sampai pada tahap ketika kemudian harus BAP pada saat penyidikan karena ancamannya ini adalah 12 tahun, akhirnya kemudian dimintalah KDD kira-kira siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya. Oleh karena itu kemudian kami meminta bantuan sesama disabilitas yang kemudian advokat disabilitas Daksa juga pakai kursi roda untuk mendampingi sampai pada proses penyidikan selesai. Yang kami miris Bapak tadi ada suara Bunga sama temannya korban, teman MA yang menyatakan Agus ini dalam tanda kutip menjual rasa iba ke target-targetnya Pak. Iya. Oke, jadi setelah kasus itu viral, itu total yang kemudian masuk laporan di KDD yang kemudian kita konfirmasi itu ada 15. Dari 15 itu 3 diantaranya adalah anak-anak. Nah dari 15 ini yang sudah menyampaikan akhirnya diperiksa di kepolisian total ada 7. 7 itu 5 dewasa, 2 anak-anak. Dan ada lagi yang memang sudah dipersiapkan mungkin 1-2 hari ini ada pemeriksaan lagi yang sudah siap untuk bercerita. Tetapi sisanya yang dari 15 itu masih tahap untuk kemudian diyakinkan oleh para pendamping yang tadi dari beberapa lembaga tadi untuk supaya dia berani untuk bicara dan berani untuk diperiksa di kepolisian. Dan betul Pak bahwa ada informasi salah satu dari para korban ini juga bahkan mengandung. Yang itu adalah informasi dari masyarakat, tetapi itu adalah satu anak yang sampai hari ini keluarganya masih belum mengizinkan kita untuk bertemu, termasuk keluarganya juga belum mau berbicara. Oke, artinya hingga saat ini Pak Joko berdalami ada 15 korban yang diduga merupakan korban dari Agus. Tapi kalau tadi kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ainuddin, bahwa Agus menyangkal hingga saat ini adalah tindakan suka sama suka. Iya. Respon Anda bagus. Ya tadi sebenarnya kalau dilihat dari kasus ini kan sebenarnya tindakan persetubuhannya itu kan terjadi. Hanya ada 2 klaim ya.
pendapat yang berbeda. Satu menyatakan bahwa itu adalah suka sama suka, itu dari saudara Agus. Yang satu menyampaikan bahwa itu dia melakukan terpaksa karena ada manipulasi psikologis. Nah itu yang terjadi di lapangan. Nah yang tadi disampaikan oleh Pak Ainudin itu hanya satu korban yang memang menjadi pelapor pertama. MA Pak ya? Temannya Anas? Temannya ya, teman Mas Anas. Anas. Sedangkan korban-korban yang lain ini kan kemudian dijadikan saksi di dalam kasus itu untuk menguatkan saja. Tetapi korban antara korban satu dengan korban yang lainnya itu tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Sehingga memang hanya menguatkan saja. Pak, ini yang lagi rame soal mantra Pak. Agus menggunakan mantra-mantra, mungkin memperdaya kata, narasinya sangat manis sehingga korban luluh Pak. Ya kalau yang disampaikan ada beberapa yang menyampaikan itu ya, tetapi dalam hukum pidana kan ini nggak masuk ya. Kalau masuk kita ya mungkin kalau yang disampaikan oleh korban dengan kami dengan psikolog itu ya yang terjadi adalah manipulasi psikologis ya mungkin secara ilmiahnya ya. Oke, mungkin sampai di sana. Saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, tadi sampaikan bahwa ini korbannya bahkan sudah 15 Mbak Devi dan juga kemudian diduga korban juga masih akan bertambah dan di dalamnya ada memang manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh Agus sendiri. Iya, kalau bicara soal, saya akan melihat di dalam sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya terperangkap pada kasus yang memang masih berlangsung dan masih diolah oleh aparat yang melibatkan dua kelompok rentan, yaitu apa? Perempuan dan kemudian teman disabilitas. Nah, tapi satu, yang kedua adalah kita perlu apresiasi bagaimana aparat dalam hal ini juga memfasilitasi dua kelompok rentan ini gitu ya, dengan bagaimana misalnya Agus kalau nggak salah di rumah ya Pak ya, jadi tahanan rumah, jadi tidak di polisi kan, artinya ini bentuk keberpihakan dari hasil perjuangan Bapak juga. Ya, dan awalnya memang akan ada penahanan, tetapi secara manusiawi memang kita menganggap bahwa mungkin fasilitas belum memadai, maka kemudian kami merekomendasikan untuk tahanan rumah. Ya, artinya ketika itu disetujui itu satu bentuk kita perlu apresiasi lah, ada perlakuan yang baik untuk teman-teman yang dalam kelompok rentan. Tapi yang ketiga, ini menarik, dari tadi ada kata kunci manipulasi, lalu kemudian tadi ada kata mantra yang artinya kalau kita runut dari banyak sekali persoalan-persoalan seperti ini yang ini menjadi sangat luar biasa karena melibatkan kelompok rentan tadi. Praktek menggunakan kata mantra yang lalu ada iming-iming menyelesaikan masalah. Jadi mantra ini jangan dilingkari, diisolasi dalam isu mistis. Tapi mantra ini ada keinginan dari Agus untuk membantu menyelesaikan masalah. Di sini menariknya. Bayangkan ada sekian banyak orang sampai hari ini yang kemudian membutuhkan bantuan orang yang tidak dikenal untuk menyelesaikan masalahnya. Ini yang mendorong bahkan di dunia jauh sebelum pandemi sampai ada kementerian kesepian di dunia. Karena persoalan bagaimana masyarakat hari ini akibat persoalan digital itu mudah sekali terjebak dalam kesepian yang membuat dia kemudian sangat rentan untuk menerima bantuan yang bisa jadi tulus atau bisa jadi akal bulus. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami. Kebetulan saja lagi-lagi kasus ini karena ada kelompok rentannya. Kalau tidak ini setiap hari terjadi. Bahkan kerugian dalam konteks uang akibat orang-orang yang menawarkan bantuan dengan pendekatan emosional. Emosional itu kan macam-macam. Dia bisa ada 5 paling tidak. Dia tampil seakan-akan dia ikut marah akan masalah orang itu, atau yang kedua dia ikut pura-pura ikut sedih atau ikut merayakan. Nah, ketika orang-orang yang merasa kesepian, bentuk perhatian yang menyambungkan nyetrumnya lewat jalur emosi, itu orang akan rela lakukan apapun. Bahkan dalam konteks uang di Indonesia menurut data kepolisian kan sampai 63 miliar uang. Ini bahkan uang yang hilang karena korbannya secara emosional begitu terikat pada orang-orang yang memanfaatkan ketergantungan emosi tadi, akibat mereka tidak lagi mampu menemukan daya dukung sosial di sekitarnya akibat mereka kesepian tanda kutip untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi kita perlu hati-hati melihatnya dari konteks itu, bukan hanya dalam konteks mempertanyakan kok bisa teman-teman rentan melakukan ini. Jangan terjebak pada itu. Hati-hati karena tiap hari terjadi praktek-praktek seperti ini. Oke, kita ke Pak Ainudin menjawab. Tadi kami sudah putarkan Pak Ainudin sebelum ke Mas Reza, Pak Arianto dan juga Pak Sugeng soal suara tadi Pak.
Suara rekaman yang dipastikan oleh Pak Joko merupakan suara Agus. Ada ancaman yang dilancarkan kepada korban, Pak Ainudin. Bukti suara tadi, Pak. Ya, suara itu kami harapkan sebenarnya itu kalau di dalam hukum pembuktian maka harus ada keasliannya dan harus ada ahli yang menerangkan bahwa itu memang benar suaranya Agus. Tidak bisa kemudian Pak Joko dalam hal ini kan beliau ini selaku ketua komisi disabilitas daerah. Nah, kemudian mengkonfirmasi bahwa itu adalah suaranya Agus. Jadi keberpihakan daripada KDD itu di mana dalam persoalan ini? Kan mestinya harus bisa merunut. Oke, kalau itu suaranya Agus, kita harus bisa pertanyakan bagaimana caranya memperoleh, terus kemudian bagaimana caranya dibuat pada saat itu, sampai kepada tangan penyidik. Apakah kemudian penyidik mengatakan sudah ada itu ahli yang menerangkan bahwa ini adalah benar asli? Karena Agus sendiri mengatakan memang ya ada sebagian saya dengar kalau itu suara saya, tetapi tidak semuanya utuh seperti itu kan sudah ada dipenggal, dipotong apa segala macam itu pun disampaikan itu. Jadi kami dan itu masuk ke dalam ranah pembuktian, bagaimana kualitas pembuktian itu nanti gitu, di persidangan pengadilan kita lihat. Ya, memang rekaman itu sudah disampaikan ke teman-teman kepolisian dan sudah sudah ditarik di Krimsus kemarin datanya sebagai data dokumen elektronik yang kemudian dipakai untuk pembuktian. Itu 2 alat bukti itu memang dari korban yang sudah diperiksa. Satu itu adalah rekaman dalam bentuk video tetapi hanya suara saja. Ya. Videonya ada, gambarnya ada tetapi tidak menunjukkan gambar orang. Tapi yang kedua itu adalah suara audio, memang rekaman audio yang direkam oleh korban ketika kemudian dia mengalami tadi yang dipersuasi oleh si pelaku. Oke, artinya pada saat itu memang korban dalam kondisi sadar ya Pak ya, bisa dipastikan seperti itu? Dalam kondisi sadar, jadi 2 korban ini, 1 korban dewasa dan 1 korban anak itu sadar bahwa akhirnya dia merekam itu untuk jaga-jaga, gitu loh. Baik, kita boleh ke Mas Reza, betul kata Mbak Devi tadi kita jangan terjebak dan juga mendiskreditkan kelompok rentannya, tapi tipu daya, dugaan manipulasi kata demi kata sehingga korbannya terus berjatuhan, bahkan jumlah laporan sudah 15 orang, Mas Reza. Siapa itu pemerkosa, siapa itu pelaku kekerasan seksual? Narasi yang berkembang belakang ini adalah ini monster yang fisiknya sangat kuat, yang punya stamina sangat hebat, daya cengkramnya juga sangat dahsyat sehingga bisa menaklukkan korban-korbannya. Tetapi anggapan sedemikian rupa tampaknya anggapan bypass. Dalam pengertian, kalau kita ingin sungguh-sungguh memahami tentang perilaku predator seksual, kita harus pahami bahwa ada 4 tahap yang dilakukan atau dilalui oleh para pelaku. Sebutan yang saya deskripsikan barusan itu, saya katakan sebagai anggapan yang bypass, anggapan yang potong kompas, karena seolah-olah kalangan tersebut, kalangan yang tidak yakin bahwa penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual, langsung berfokus pada tahap keempat. Berarti, agar kita punya kesamaan persepsi, sehingga kita bisa mengevaluasi kembali simpulan kita tentang mungkinkah atau tidak mungkinkah penyandang disabilitas melakukan kekerasan seksual, kita mulai dari tinjauan tentang tahap pertama. Tahap pertamanya adalah intention, niat. Tahap keduanya adalah preparation, persiapan. Pada tahap kedua ini, seorang calon pelaku sudah mulai menimbang-nimbang. Modus apa gerangan yang saya akan gunakan? Ada 2 modus yang dominan dilakukan oleh para pelaku kekerasan seksual. Pertama adalah modus yang bisa membuat korban atau target ketakutan luar biasa. Intimidasi, ancaman fisikkah itu, ancaman psikiskah itu, tekanan atau apapun sebutannya yang sifatnya violent, yang mengandung unsur kekerasan, yang mengandung unsur paksaan, sehingga sekali lagi target merasa ketakutan. Itu modus pertama. Ada modus kedua, dan ternyata menurut studi justru modus kedua inilah yang paling sering digunakan oleh pelaku kekerasan seksual. Modus ini diistilahkan secara populer sebagai grooming behavior. Jadi alih-alih membuat target merasa takut sehingga menghindar, justru pelaku akan membuai sedemikian rupa, membangun pertemanan, menawarkan kehangatan, mengiming-imingi perlindungan dan seterusnya, sehingga target tidak merasa bahwa orang yang ada di hadapannya adalah orang yang sesungguhnya akan melakukan kejahatan.
Justru sebaliknya, target dengan grooming behavior yang dikenakan kepada dirinya akan menganggap ini adalah sosok yang teman sebaik, teman yang baik, teman yang sejati. Sehingga korban atau target merasa percaya, jatuh iba dan perasaan-perasaan positif lainnya, sehingga praktis dia masuk dalam kekuasaan si predator seksual. Hitung-hitungan di atas kertas, saya bicara secara umum. Kalau kita bicara tentang penyandang disabilitas dengan jenis tunadaksa, maka hitung-hitungan di atas kertas memang sulit bagi penyandang tunadaksa untuk melakukan modus yang pertama, yaitu modus kekerasan. Tetapi sebaliknya, mungkin akan lebih besar peluangnya bagi yang bersangkutan untuk berhasil mengincar targetnya sekiranya dia menggunakan modus berupa grooming behavior. Nah, kalau ternyata grooming behavior itu berhasil memikat target, masuklah ke tahap ketiga. Bagaimana kemudian si calon pelaku ini berusaha untuk menggiring korban betul-betul lebih masuk dalam lagi ke dalam kekuasaannya. Entah itu ke homestay, entah itu ke rumah atau manapun lingkungan yang betul-betul membuat korban masuk ke dalam kekuasaan si pelaku. Kalau tahap ketiga berhasil dilewati dengan baik, masuklah ke tahap keempat yang diistilahkan sebagai commission of crime. Yaitu momen ketika pelaku secara frontal melakukan serangan terhadap targetnya. Nah tadi saya katakan banyak kalangan yang sanksi bahwa penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual karena apa? Karena mereka langsung membayangkan tahap keempat ini. Langsung membayangkan commission of crime ini. Langsung membayangkan momen atau adegan ketika pelaku melakukan serangan frontal terhadap korbannya. Nah kalau pandangannya atau anggapannya langsung ke tahap keempat, memang sulit bagi kita untuk memahami bahwa ternyata penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual. Namun sebaliknya, kalau kita pahami tahap demi tahap, mulai dari tahap pertama, berlanjut ke tahap kedua, terusnya ke tahap ketiga dan puncaknya di tahap keempat, maka mudah-mudahan akhirnya kita bisa memahami bahwa siapapun itu, termasuk penyandang disabilitas sekalipun, sepanjang yang bersangkutan memiliki kecakapan berpikir untuk menerapkan siasat psikologis guna menaklukkan targetnya, sangat mungkin dia menjadi pelaku kekerasan seksual. Sangat mungkin bahkan Anda sampaikan. Saya katakan tadi, bermula dari niat. Oke. Karena dia sudah punya niat, dia melakukan persiapan, dia pilih modus mana yang akan dia gunakan, masuk ke tahap attempt, tahap penguasaan lebih lanjut, dan puncaknya adalah commission of termasuk crime. juga modus yang dilakukan melibatkan sang ibu dalam berbagai manipulasi yang disampaikan. Peran ibu ini juga seperti apa? Karena kita tahu bersama, kita sempat melihat potongannya, sang ibu juga sempat menyampaikan bahwa selama ini dalam segala aktivitas saya membantu, memandikan, memakaikan pakaian, dan lain-lain. Apa yang bisa Anda lihat dari sini? Dijawabin nanti boleh ya, sesaat lagi usai jeda berikut ini. Iya, kita lanjutkan diskusi pemirsa mengenai soal peran sang ibu ini seperti apa Mas Reza Anda melihat? Saya tidak tahu persis ya peran ibu bagi tersangka ini seperti apa. Apakah dia merupakan instrumen yang digunakan oleh tersangka untuk melancarkan kekerasan seksual? Kita sedang tidak mengadili ibunya loh. Betul, ya, makanya saya tidak tahu. Kita bahas ya. Nggak fair ya. Gitu. Karena juga menjawab tuduhan dari publik juga bahwa ada peran di sana, kan kita juga Enggak soal ini dong, ya Pak ya. Karena nanti konstruksi hukum kita, kalau ibunya terlibat analisisnya Mas Reza, maka dia akan dikenakan pasal 55 lagi ya. Atau yang menyuruh lagi. Jangan ini kita tidak boleh, kita harus bersikap adil ya. Jadi hanya fokus kepada Agus saja gitu. Iya, Agus saja. Karena dalam sistem peradilan Amerika kasus ini kalau sudah terlalu terpapar, kalau Amerika nih ya dalam sistem juri ya, kalau masyarakat sudah terlalu terpapar dengan framing, kasus itu bisa dibatalkan. Saya sepakat dengan Mas Sugeng. Itu sebabnya karena saya tidak tahu tentang gitu loh, apa sebetulnya peran ibu Tapi ini. Tapi kalau dalam sistem hukum kita menjadi tidak adil. Karena media sudah memframing termasuk TV One nih. Ya. Dengan kemudian gini ya, laporannya kan satu. Pasalnya 6C Undang-Undang TPKS ya. 6C Undang-Undang TPKS. Polisi harus profesional dan proporsional. Profesional gunakan pendekatan scientific crime investigation, ya, profesional. Taati KUHP, scientific crime investigation. Proporsional, laporan ini hanya satu, ya, fokus kepada perbuatan terhadap MA. Satu nih ya.
Mengapa kemudian ada pemeriksaan 15 orang yang tidak saling kenal dan tidak ada kaitan dengan perbuatan tanggal 7 Oktober? Ya, dalam sistem hukum kita dan dalam proses pemeriksaan pidana kepolisian, polisi harus fokus pada LP itu, pemenuhan alat buktinya. Tidak ada gunanya 15 orang ini diperiksa. Apakah mau diterapkan kasus konkursus, ya, perbuatan berlanjut, atau beberapa perbuatan berdiri sendiri yang kemudian masing-masing bisa dipidana, mau dikumulatifkan dalam satu tindak pidana karena ada hak dari seorang tersangka untuk mendapatkan keadilan, tidak boleh dituntut atas perkara yang dicicil, ya, karena itu ketidakadilan. Nah, ini saya mengingatkan polisi untuk profesional dan proporsional supaya tidak timbul nanti kasus Vina dipersoalkan, prosesnya tidak benar, prosedurnya salah. Apakah 15 orang ini sebagai framing kemudian disuruh membuat laporan polisi sendiri-sendiri? Ini problem pidana juga. Pak Sugeng melihat ada indikasi ke sana, Pak. Dasarnya apa, Pak? Saja. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya karena kemudian ada pengerahan, mencari-cari. Tidak boleh dong. Polisi ini maksud Anda? Iya. Termasuk misalnya siapapun, oh dihadirkan, kan itu cuma, saya pernah katakan, ini kan cuma upaya mau memprofiling, upaya profiling kalau dari sisi psikologi forensik nih, profiling, oh Agus punya kecenderungan, ya, ini berbahaya karena kita menganut sistem pembuktian negatif bahwa keyakinan hakim itu hanya boleh muncul setelah ada 2 alat bukti minimal, jangan dibalik. Ya, dengan memprofiling sudah ada frame bersalah. Ini tidak adil. Jadi profesional polisi, ya, proporsional. Anda yang akan jadi tempolongannya nanti, ya. Orang senang berdebat, media senang berdebat, polisi yang kelimpungan nanti. Nah, polisi ini harus ini, ya. Jadi itu dari saya. Udah itu dulu aja dari saya. Pak Arianto, silakan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi kepada catatan demokrasi hari ini. Hebat. Karena apa? Catatan demokrasi ini memfasilitasi kebingungan masyarakat terhadap suatu hal. Kebingungannya karena apa? Karena tidak jelas apa yang terjadi. Ini sebetulnya ya, kalau masalah ini yang kita perbincangkan ini dengan yang sama-sama yang lain kemarin itu viral itu, sebetulnya ini hanya kalau dari ditinjau dari polisi, ini adalah satu contoh penyidikan satu kasus. Konflik seperti ini ya, bagi penyidik menghadapi tersangka yang berbohong, saksi yang berbohong itu hampir semua penyidikan tidak pernah ada tersangka yang pertama kali ngaku, ya Pak saya bersalah begini, tidak ada. Walaupun buktinya ada, sudah kuat, mereka pasti akan bohong, tidak gitu. Saya pernah waktu saya masih letnan dulu, meriksa seorang bendahara yang laporkan dirampok. Ketika saya cek TKP, wah ini nggak mungkin perampokan karena rusaknya itu jendela itu dirusak dari dalam. Saya periksa 2 hari 2 malam itu nggak ngaku-ngaku, tapi begitu setelah saya cari pembuktian terbalik, ini bapak gajinya berapa, ini kemudian beli kulkas, beli ini dan sebagainya, akhirnya ngaku, ya Pak saya yang ngambil uang itu dan pura-pura dicuri orang. Ini contoh ini tadi ya. Kalau ini tadi ya, ini tersangka gitu ya, ya pasti dia akan tidak ngaku, wah dia begini. Saksi juga demikian juga. Saya berani bersaksi bahwa dia begini. Itulah problem yang sama-sama selama ini dilakukan oleh penyidik. Dan saya senang karena rakyat bisa ikut melihat sekarang ini. Nah sekarang poinnya ya gini. Apapun yang tersangka itu lakukan, kemudian bela, kemudian banyak orang yang hibah gitu ya, sehingga ini pertama kali ini bisa jadi viral karena apa? Karena begini, ini polisi kurang kerjaan, sudah nembak saudara sendiri, ibunya dibunuh dan sebagainya. Sekarang kurang kerjaan, ini orang disabel yang nggak apa-apa kok bisa ditersangkakan. Itu yang pertama kali muncul dulu gitu. Sampai ada seorang anggota DPR juga nggak percaya itu, mosok orang gitu polisi gitu kan. Nah akhirnya apa? Setelah ditelusuri ke dalam, apa yang terjadi seperti sekarang mulai terbuka. Nah saya Pak ya tadi agak Pak Sugeng
mengatakan sistem pengadilan di sana di Amerika dan sebagainya. Kalau saya di sini justru kemarin menyarankan pada polisi ya, you ya, sekarang dalam kasus ini yang nomor 1 adalah ini adalah penyidikan. Penyidikan itu apa? Tugas polisi itu mencari barang bukti untuk membuat terangnya perkara supaya jelas dan bisa menemukan tersangkanya gitu. Jadi tugas polisi adalah mengumpulkan barang bukti. Kalau simpang siur bahwa ini nggak mungkin berbuat gini, nggak usah digubris. Cari aja bukti-bukti yang mendukung tuduhan itu. Demikian juga saksi-saksi. Cari saksi yang banyak. Terus terang Pak Sugeng ya, saya nyarankan pada polisi, you ya, jangan lagi model-model penyidik zaman dulu. Disidik kemudian nanti hasilnya sampai di pengadilan. Sekarang nggak laku tuh cara gitu. Kita sudah divonis oleh masyarakat bahwa kita tuh nggak benar gitu. Makanya paling bagus adalah penyidikan itu sampaikan aja apa yang terjadi. Kemudian ini loh saksi yang masuk, ini yang apa, gini sehingga kita berkesimpulan seperti ini. Kemarin kepada penyidik NTB itu tak telepon Kapoldanya, saya sarankan, Dek, 1, cari saksi-saksi sebanyak-banyak mungkin, suruh ngomong di media. Jadi bukan Anda yang ngomong bagaimana kejadian itu. Biar ngomong di media. Mendistorsi proses hukum, Pak. Ya. Saya tidak mengatakan proses hukum. Gitu loh. Ini yang terjadi di dalam sekarang medsos kan kayak gini. Ini kebebasan. saran Pak Arianto berarti ya? Saya menyarankan begini. Daripada susah-susah menerangkan pada masyarakat ya. Itu kesaksian tuh suruh ngomong aja di sana. Bukan karena pemeriksaan Anda. Supaya rakyat segera tahu, orang segera tahu apa yang terjadi. Termasuk juga pengalaman Vina kemarin itu ya. Mohon maaf, tidak bisa seperti itu juga. Itu sudah memframing. Jadi jangan masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian. Saya terserah Bapak mengatakan saya salah, tapi saya berpendapat begitu Pak. Jadi gini intinya. Daripada Anda susah-susah mencari saksi ahli, yang lain-lain kemudian nanti disampaikan ke pengadilan, sekarang juga cari saksi ahli, suruh menyatakan bahwa ini begini, kasih semua penerangan pada masyarakat semua. Mudah-mudahan Pak Hakim dengar nanti ya, sehingga nanti berita acara yang dibikin oleh polisi itu disampaikan kepada Hakim dan Hakim tahu semua itu gitu. Jadi memang sekarang yang kita hadapi kondisinya seperti ini. Nggak boleh begitu loh Pak. Itu namanya silakan Bapak mengatakan trial itu. By the mass, trial justru by the pers. Justru cara itulah saya mengantisipasi Pak. Karena selama ini kita sudah trial by the press. Iya, nggak boleh dong. Ya. Kita kan taat norma. Saya tidak menyalahkan Pak, hanya memberikan kebebasan pada orang untuk ngomong apa adanya. Kita harus taat pada norma. Kalau kita nggak taat norma ya sudah pakai kekuasaan. Kalau saja. memang ini salah melanggar hukum, silahkan tuntut. Kalau gitu pakai kekuasaan saja, nggak perlu diproses peradilan. Agus ini tidak Pak. Saya menyarankan kepada polisi penyidikan. Kalau misalnya proses penyidikan itu adalah mencari bukti-bukti. Dengar dulu, saya ini bisa giliran saya ngomong dong Pak. Bapak jangan membantah, jangan sok tahu loh. Penyidikan itu mencari barang bukti Pak. Barang bukti itu nanti dikemas di dalam berkas perkara, disampaikan ke hakim. Itu tugas polisi dan itu yang dikerjakan polisi dari dulu Pak. Cuman dari dulu itu polisi kalau mengumpulkan barang bukti diam-diam, nggak mau ngomong pada umum. Akibatnya apa sekarang? Disangkanya polisi ngawur kerjaannya, gitu kan. Nah makanya itu kemarin saya juga. Sebentar dulu, kami tidak mengatakan. Saya tidak. Dari pihak pengacara. Ini saya tidak ngomong pengacara begitu Pak. Tidak. Ini saya ngomong bahwa tugas polisi itu begini. Saya menerangkan tugas polisi yang dikerjakan ini ya Pak ya. Gitu. Ngawur dalam hal ini. Bukan Bapak yang ngawur. Ini publik yang mengatakan gitu Pak. Kami juga mengapresiasi. Tolong Pak, saya jangan potong. Biar selesaikan dulu penjelasan saya ya. Gitu. Gantian Bapak. Pak Inudi, kita selesaikan. Silakan nanti Bapak bantah tapi ini intinya gini, penyidikan cari bukti yang sebanyak mungkin, kumpulkan di dalam berkas, tapi kemudian jangan didiemin aja. Sampaikan pada umum juga bahwa ini yang kita kerjakan. Hasilnya begini. Nanti pembuktian di pengadilan, bukannya saya trial by the pers Pak, bukan. Khawatir framing tadi Pak Arianto. Katanya kalau kemudian Pak Sugeng katakan jangan-jangan kemudian khawatirnya polisi memframing ini kemudian hingga lah sekarang itu saksi. Si Iwan yang ngomong bahwa saya begini apa nggak memframing itu? Apa nggak memframing? Beda Pak.
Beda dong ya. Beda, Pak. Sama Karena saja. polisi kan punya kewenangan, diberikan kewenangan undang-undang. Kewenangan polisi itu ya Pak, Kalau melakukan penyidikan. Iya. Boleh melakukan penyidikan dan dia tidak ada batasan kewenangan untuk mempublikasikan keterangan yang memang penting disampaikan oleh masyarakat, kecuali itu publikasi yang terbatas karena untuk kepentingan polisi. Nah, di sini saya mengatakan bahwa publikasi ini penting karena untuk memberikan pencerahan pada masyarakat yang selama ini terbias kena salah pari gitu. Kewajiban saya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, inilah bidang penyidikan yang memang sulit gitu ya. Dan kita harus seperti scientific tadi, saksi ahli suruh ngomong semua, diambil di dalam berkas, tetapi bukan ngomong di pengadilan doang. Dia boleh ngomong di umum kan, selama ini kan Bapak kan sudah ngomong di umum kan, teorinya gini. Kenapa kita nggak boleh? Gitu Pak. Viral dibalas dengan viral. Sayangnya sesaat saya lagi. ini Pak. Pak Arianto sesaat lagi kita akan balas. Kan ada 15 ya, kok hanya satu yang yang diperiksa itu. Pak Arianto. Mudah-mudahan nanti yang lain mau sukarela menjadi saksi sehingga kasus ini bisa terang benderang dan siapa tersangka sesungguhnya. Baik, Pak Ainudin sama Pak Sugeng nanti. sepertinya ingin langsung berkomentar, ditahan dulu. Kita jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, Anda kembali di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kita lanjutkan. Tadi kita ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng tadi sampaikan bahwa ada yang salah dengan penyidikan polisi. Sudah dikonfirmasi bahwa ini memang untuk kemudian membuka kepada publik dengan tuduhan-tuduhan publik yang begitu liar di luar sana. Iya, saya kan tetap pada norma yang namanya proses ya, norma proses penyidikan. Kan ini kasusnya satu, jadi fokus kepada pembuktian yang satu. Ya, satu terhadap MA. Yang lain itu saya katakan muncul nanti itu framing, media juga framing ya. Jangan. Rasanya kalau media framing kami nggak terima Pak, karena kami cover both side Pak. Kami memberitakan dari sudut pandang korban, kami memberitakan dari sudut pandang Agus. Nah, Agus kami tayangkan media terus Pak. sekarang memang berkembang kepada media yang walaupun cover both side punya muatan-muatan keberpihakan. Bukan TV One ya Pak itu Pak ya, bukan TV One Pak. Keberpihakan mungkin Pak. pada korban, yang nggak ada masalah keberpihakan pada korban. Oleh karena itu kode etik tetap diberlakukan ya. Saya cuma mau meminta polisi tetap profesional dan proporsional. Udah itu aja. Oke. Ya. Singkat pada jelas Maria ya. Pak Arianto sepertinya ingin nambahin lagi nih Pak Arianto. Justru yang karena polisi pengen profesional dan proporsional itulah maka sekarang polisi pakai presisi. Harus transparansi, responsibilitas itu dilengkapi itu. Makanya saya sarankan pada polisi sekarang, Anda tugasnya tidak cukup menyidik mengungkap kejahatan, tetapi juga menerangkan kepada rakyat inilah yang terjadi dan inilah siapa yang salah, siapa yang benar, silakan hakim nanti yang mengadili. Tapi bukti-bukti yang ada secara jujur inilah yang terjadi. Jadi jangan dimanipulasi itu. Saya kira cuma itu saja Pak. Jadi demi kejujuran ya, jangan proses itu dianggap kemudian menghalang-halangi hak seseorang. Seperti sekarang ini harus satu LP, nggak harus sampai selesai dulu, yang lain nggak boleh. Yang terjadi 15 korban itu suruh ngapain dia? Buat LP lagi. Ya memang semuanya begitu. Saya bilang sama polisi, terima semua LP keterangan siapapun, buka posko, siapa saksi yang mau ngaju online maupun apa, silakan sampaikan Pak, sini. Akan saya bungkus dan kemudian saya bikin berkas, saya kirimkan ke pengadilan, ke jaksa baru pengadilan. Selesai. Saya tidak ada suudon Pak, tidak ada apa itu menyerang pengacara. Tapi kok Bapak kemudian menyerang saya. Saya sama sekali tidak ngomong bapak-bapak yang menyerang polisi, bukan. Itu adalah rakyat sekarang citranya demikian sorotannya kepada polisi. Makanya saya menyarankan pada polisi pandai-pandailah memberikan penerangan pada masyarakat. Bergantian Pak Arianto. Ya, Pak Ainudin silakan Pak Ainudin. Pak Arianto, kami berterima kasih apa yang Bapak sampaikan itu mengenai masalah transparansi tentang tata cara penyidikan. Yang kami keberatan itu adalah pertama, Bapak memberikan keleluasaan kepada publik untuk menyampaikan sehingga masyarakat akan bisa menilai. Kayak ini kan pasti ada namanya the trial by the press. Belum kita adili, biarkan hakim itu nanti akan mengkonstituir, mengkualifikasir sehingga menemukan di antara kedua belah pihak, antara jaksa dengan lawyer, kemudian didudukkan terdakwa dan ada saksi-saksi di sana yang akan memberikan keterangan baik ahli, maka itulah yang kemudian menjadi tugas hakim untuk memutus perkara ini dengan baik.
Cuma kalau kemudian membuka posko apa segala macam, apa urgensinya? Apa urgensinya kemudian kita meminta semua korban-korban itu, apakah semua orang membuka yang posko diajak itu oleh Pak Agus artinya memberikan kesempatan kepada siapapun yang menjadi korban untuk melaporkan, minta perlindungan, siapapun yang mengetahui kejadian untuk menjelaskan kepada ini yang terjadi, sehingga akhirnya rakyat benar-benar tahu kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi gitu Pak. Ya, artinya seperti itu tadi. Jadi apa gunanya posko yang akan dibangun atau diberikan kesempatan? Setiap masyarakat di sana tanpa posko pun itu polda besar sekali. Silakan kalau dia merasa, silakan dia akan laporkan, kan begitu. Jadi seolah-olah bahwa, mohon maaf, kita ini belum berbicara tentang mengenai masalah hak. Hak ini kedua-duanya mempunyai hak. Dalam hal ini tersangka mempunyai hak juga. Ya, mempunyai hak karena dia disabilitas. Dia tidak mampu melakukan, akal pikir seperti apa yang disampaikan oleh Pak Reza dengan 4 sistem atau 2 modus yang terbanyak dilakukan. Tapi jangan salah, mohon maaf, untuk kadar besar saja, untuk buang air besar, itu tidak bisa dicebokin. Siapa yang mencebokin? Apakah ada di negara ini yang sudah difasilitasi? Untuk kemudian dia buang air kecil. Kemudian nanti kalau terjadi di persidangan pengadilan, taruh kata itu diponis. Ya, apa yang terjadi? Di mana tempatnya? Kan sudah menggradasi hak asasi manusia. Mas Reza terakhir ditanggapi baik, Pak Inudin. Makanya sebenarnya tugas dari KDD salah satunya itu. Artinya kita pun juga harus sudah mempersiapkan. Dan ini catatan bagi negara. Negara harus hadir di sini karena disabilitas memiliki hak yang sama. Ya. Termasuk juga ketika kemudian dia akan menjadi narapidana umpamanya, maka negara yang harus hadir. Bagaimana memfasilitasi itu, baik fasilitas, sumber daya maupun anggaran untuk mereka nanti ketika dia harus ada di negara harus hadir itu bagi saya tidak hanya dari sisi sarana prasarana tapi juga mindset. Izinkan saya untuk mengatakan begini. Sejak Indonesia memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kita harus punya keinsafan yang sama bahwa negara kita memposisikan pidana yang satu ini sebagai kejahatan yang serius. Kejahatan yang luar biasa. Agar kemudian undang-undang TPKS tidak menjadi macan kertas, sungguh-sungguh saya berharap ada sekian banyak terobosan hukum yang bisa dilakukan dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Salah satunya adalah penggunaan tolok ukur terkait residivisme. Selama ini argo residivisme di Indonesia dihitung berdasarkan berapa kali seseorang masuk keluar penjara. Tapi dari khazanah psikologi forensik sebetulnya ada 4 argo yang digunakan. Yang relevan dalam perbincangan kita adalah argo yang pertama yang disilakan sebagai re-offending. Bahwa seseorang bisa dicap sebagai residivis bukan berdasarkan sekali lagi berapa kali dia keluar masuk penjara, tapi berapa kali dia melakukan perbuatan pidana dan berapa banyak korbannya, terlepas apakah peristiwa pidana itu masuk ke ranah hukum atau tidak. Dengan demikian, siapapun pelaku kekerasan seksual, ketika diketahui bahwa ternyata korbannya lebih dari 1, berulang kali dia melakukan penistaan itu, maka sudah sepatutnya yang bersangkutan kendati baru kali itu di proses hukum, tapi sepatutnya dicap sebagai residivis dengan pemberatan sanksi semaksimal mungkin. Mbak Devi. Ya, mudah-mudahan dari kasus ini semakin mengingatkan kita semua bahwa lagi-lagi perempuan belum betul-betul terbebas sebagai kelompok rentan termasuk dalam konteks kekerasan seksual. Karena kali ini jelas lagi-lagi perempuan, mohon maaf, bahkan dari kelompok rentan lainnya. Nah, ini yang menjadi catatan serius ketika seorang korban khususnya perempuan mengalami proses yang tadi disebut oleh beliau, proses grooming tadi, bagaimana manipulasi emosi itu dilakukan, itu data menunjukkan angka pelaporannya sangat rendah, padahal 1 dari 3 perempuan kabarnya di dunia itu mengalami hal tersebut karena ada rasa malu, ada rasa takut, apalagi ada rasa bahwa publik tidak akan percaya. Nah, apalagi ketika tadi pelakunya menggunakan posisi sebagai kelompok rentan juga untuk menghindari atau menutupi tudingan publik yang biasanya justru sangat berpeluang tidak berpihak pada kelompok rentan, yaitu perempuan. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan ini membuka babak baru, mengingatkan kembali bahwa yuk sama-sama kita lindungi perempuan-perempuan yang sampai hari ini tidak pernah berhenti menjadi kelompok rentan. Baik, dan ingat hati-hati dengan manipulasi emosi. Mbak Bunga, singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan kepada Agus, Mbak Bunga? Silakan Bunga. Ya,
Sound check. Cek. Sudah menyala Mbak, silakan Mbak. Jadi yang saya sampaikan kepada Agus, mungkin stop sampai di sini. Karena menurut saya Agus ini kenapa melakukan lagi dan lagi, karena selama ini tidak ada pelapor yang melapor. Dan saya sangat berterima kasih kepada pelapor pertama yang sudah membukakan jalan kepada kami, para penguat bagi pelapor pertama. Terima kasih Baik, Bapak dan terima Ibu. kasih Bunga. Semoga semua korban juga berani, sama halnya seperti warna yang digunakan bajunya Maria, merah. Berani bersuara, berani mengungkap kebenaran Maria. Ya, terima kasih BHS sudah mensponsori kami dan catatan demokrasi kali ini. Dan juga tentunya kita tunggu nanti bagaimana proses hukum ini akan berjalan. Terlebih lagi juga dengan asas praduga tak bersalah. Terima kasih Pak Joko, Pak Reza terima kasih, Pak Rianto terima kasih banyak sudah hadir di catatan demokrasi. Mbak Devi, Pak Sugeng, Mas Anas, Mbak Bunga terima kasih, dan juga Pak Ayudin langsung dari Nusa Tenggara Barat. Saya Andromeda Mercury. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dipersembahkan oleh